alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya dengan saya Habib Fatur Rahman. Ya, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, hari ini dan besok ya kita akan bersama-sama mengupas ya, menggali, mengeksplor terkait dengan visi dan misi. Ya, sebelumnya nanti diawali dengan bagja dulu ya, biar bahagia. Bagja itu artinya bahagia, bagja. Sudah ya, pasti orang yang buat itu bahasa orang Sunda pasti ya. Nggak mau ya, aja. Mati dulu kali Pak. Hah? Udah terrestart kan? Terisa dong. Nggak connect dia. Orang itu kemana? Kepada kabur? Nah. Oh, boleh pinjam kita? Oh, PPT-nya nggak tak kirim. Share aja saya. Bukan materi yang kemarin? Iya, dari kemarin. Udah saya download. Ternyata ini nggak hidup. Berarti itunya. Seperti gini. Mau nggak? Iya. Jangan banyak-banyak, kalau kartnya 4 ya. Nah, batin ya. Udah lelah kali kabelnya. Udah capean ya sih.
Yaudah, sambil jalan deh. Nah. Oke, Ibu Bapak, di hari yang pertama ini kita akan tadi pembukaannya aja. Oh, es breaking dulu ya. Belum ada tapi di situ esnya. Najula Pak, mau beliin lah Najula, kami Ida. Saya wakilkan saja nanti ya. Oke Bapak Ibu, kita buka dulu deh sama-sama dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, nanti kita di jam ini sekarang sebenarnya udah penjelasan tujuan lokakarya dan kesepakatan belajar. Udah sepakat ya? Nah, ya udah ada yang ngudut kan? Ya, dilarang minum. Ya, dilarang makan. Dilarang ngerumpi. Nah, dilarang terima telepon. Ya. Oke, jadi teleponnya di silent aja ataupun ini digetarin. Nah, masuk tahu sih. Ya itu. Nah, jadi kita nggak terasa ini udah loka ke 5 ya, nggak terasa kita udah. Baik ya. Kelihatan gak ini? Cukup kabur Pak. Cukup kabur. Sangat kabur Pak. Cukup kabur. Kayaknya emang ininya kok. Nah, ini. Udah ketuaan kali dia. Nah. Nasi pelulu. Kayaknya LCD-nya melok puasa juga ya. Ya Allah. Emang itunya kayak gitu. LCD. Waduh. LCD-nya. Nah. Pagi pula galak ke sini di pagi nanti. Ya. Sama itu bawa dewek bae nih. Itu di Jawa. Buat 16 ya? Buat ini lah, buat Dari tempat tak ini di sini. Di sebelah. Kelihatan? Kelihatan Ibu Bapak? Kelihatan lah ya. Nah, hilang dia. Nah,
Oke, udah selamat datangnya sudah. Ini adalah tujuan dari lokakarya kita hari ini dan besok. Ya, kepala sekolah memahami proses merancang visi, misi, dan program yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik murid. Ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu pengawas, Bapak-bapak galau pengawasnya ya. Pengawas sekolah memahami perannya dalam mendampingi kepala sekolah dalam memahami proses merancang visi, misi, dan program yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik murid. Ya, jadi Bapak pengawasnya nanti mendampingi nih kepala sekolah. Dan yang ketiga, peserta menyusun strategi pelibatan warga sekolah dalam menyusun visi, misi, dan program sekolah yang berorientasi pada murid. Ya, jadi ini tujuan lokakarya kita kali ini, Bapak Ibu. Ya, jadi membuat visi misi dan menyusun strategi. Ya, bagaimana kita melibatkan warga sekolah. Ya. Nah, oke, tuh nggak boleh berbicara satu sama lain karena lagi puasa. Ya. Nah, tepat waktu berpartisipasi aktif, fokus pada si belajar. Ketika satu orang berbicara, yang lain menonaktifkan suara. Nampilnya sekarang, Pak. Sekarang nampilnya belum. Nanti malam jam 10. Oke, ini kita mulai dari diri. Nah, ini ciri lokakarya kita, Bapak Ibu. Ya, kita selalu mau mulai ya dari diri kita. Jadi merefleksi diri, gitu. Ya, jadi kita mulai merefleksi diri. Nah, ini ya, menurut Bapak Ibu mengapa penting merancang visi dan misi ya dan program sekolah yang sesuai dengan peta kebutuhan dan karakteristik murid? Nah, mengapa penting? Siapa yang mau jawab? Pak Budi, Pak Budi. Keluar Pak. Jangan, Pak Budi. Dilarang bicara, Pak. Dilarang bicara. Istilahnya yang dinonaktifkan. Ayo Pak Budi. Yang jawab duluan cepat keluar. Cepat jangan bukuan. Mulai buka dulu. Dapat bukuan nanti. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, mengapa pentingnya merancang visi dan misi? Saya sambil melihat kerjaan saya dulu ya Pak. Ya. Pentingnya visi dan misi karena visi dan misi itu digunakan untuk pemangku kepentingan dalam mengelola sekolah, di mana visi dan misi akan menjadi ciri khas dari satuan pendidikan tersebut. Juga misinya itu merupakan langkah profesional dalam usaha sekolah tadi untuk merealisasikan visi tadi. Jadi antara visi dan misi tadi itu merupakan adaptasi yang perlu menjadi dasar dan acuan bagaimana satuan pendidikan tersebut berkembang dan untuk mencapai tujuan dari satuan pendidikan tadi, Pak. Itu saja, Pak. Pinter. Siapa lagi? Ini belah sini nih. Kita ini nih. Silakan Bu. Biar nggak bisa jawab. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi Pak pertanyaan Pak? Terkait visi-visi sekolah. Itu tuh. Masuk. Mengapa? Nah, menurut Bapak Ibu mengapa penting merancang visi misi Penting dan program sekali. sekolah yang sesuai peta kebutuhan dan karakteristik murid? Oke, terima kasih Pak. Mohon maaf Pak, bawaan puasa. Iya. Jadi menurut saya mengapa penting merancang visi misi sekolah sesuai dengan kebutuhan murid ini, karena pada dasarnya lembaga pendidikan itu kan untuk mencerdaskan
anak-anak bangsa. Artinya memang kita membuat visi misi itu disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Apa yang menjadi kepentingan siswa atau kebutuhan siswa, itulah yang menjadi hal penting dalam merancang visi misi. Seperti sarana prasarana, proses pembelajaran maupun metode-metode yang kita gunakan dalam proses pembelajaran itu. Maka dari itu dalam menyusun visi misi juga kita harus melibatkan semua pihak yang ada di warga sekolah itu supaya sinkron dalam pemilihan atau penyusunan visi misi ini. Demikian Pak. Oke, baik. Satu lagi deh. Yang paling senior siapa ya? Pak Rozali. Pak Haji baik. Pak Haji mana nih? Pak Haji Galo. Ibu dari Pak I. Ada Haji Firly, Pak Haji Effendi, Pak Haji Mas Riyadi. Nah, Tigo nih mana? Pak Haji Fendi katanya. Nah, silakan Fendi. Baik, terima kasih Pak. Saya akan membacakan pekerjaan teman saya nih Pak, dari Pak Rozali. Iya, aku nyontoh punya Pak Rozali. Katanya tak boleh bohong, waso. Menurut Bapak Ibu, mengapa penting merancang visi, misi, dan program sekolah yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter murid? Visi dan misi yang sesuai dengan karakter murid ini merupakan hal yang penting, karena visi dan misi ini yang merupakan pedoman atau acuan untuk mencapai tujuan yang sudah disepakati dari sekolah. Mengapa harus berdasarkan karakteristik murid? Karena sekolah yang sedang kami laksanakan ini sekolah yang sedang melaksanakan program sekolah penggerak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Haji Effendi. Oke, ya. Kenapa penting? Mengapa menurut Bapak? Ini jawabannya sebenarnya nggak ada yang salah, karena menurut Bapak Ibu, ya. Ini jawabannya benar semua, ya. Oke, jadi penting banget memang visi misi, ya, harus berdasarkan atau berbasis, ya, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik murid. Cuma nanti permasalahannya, apakah yang dibutuhkan oleh murid? Ini kan permasalahannya, ya. Kita punya data enggak? Apa sih yang dibutuhin oleh murid? Ya, sekarang diajak nggak murid itu terlibat dalam menentukan visi misi ini? Terlibat. Oh, Bu Risma terlibat ya. Oke. Pak Mukhlisi terlibat nggak? Punya visi misi? Enggak. Terus berdasarkan apa dasarnya? Kalau Bu Risma, silakan Bu Risma. Gimana melibatkannya dia? Ya, terima kasih. Waktu kami menyusun KOSP, program sekolah penggerak, waktu itu selain itu tim kerja atau seluruh Bapak Ibu guru, kami memang mengajak seluruh Bapak Ibu guru dan siswa itu perwakilan dari OSIS kami ajak kemarin kan, dan juga kemarin mengundang itu ketua komite sekolah. Jadi kami mengajak pengawas bina juga waktu, tapi pengawas bina ada kerjaan dah hadir. Jadi kami adakan di ruang labor IPA, kami tayangkan dulu seperti ini. Kami tayangkan, ada operatornya, ada di situ yang menayangkan pakai LCD ini. Jadi berdasarkan karakter-karakter ciri khas masyarakat di desa itu atau latar belakang di situ. Jadi siswa itu ada di situ, hanya 2-3 orang siswa waktu itu. Ketua OSIS sama sekretarisnya tidak banyak ya, dan Bapak Ibu guru yang ada di sana. Memang kami melibatkan mereka untuk mengasihkan apa pendapatan atau masukan. Paling tidak mereka mengikuti dari slide-slide itu. Begini gitu ya. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Risma. Oke, ya. Jadi Bu Risma udah coba melibatkan muridnya, peserta didiknya, ya. Nah, pertanyaan kedua, apakah
Bapak Ibu guru membuat visi misi atau merancang visi misi ini dan program sekolah tersebut ini berdasarkan karakteristik murid, sudah berdasarkan karakteristik mereka, punya datanya. Oh, karakteristik belum, tapi tujuan. Oke, ya. Mereka. Oke, berarti punya data latar belakang mereka ya. Oke. Nah, mungkin setidaknya udah memberikan gambaran deh ya dengan mungkin latar belakang walaupun mungkin belum secara spesifik. Ya, itu kan masih kita secara global ya menyimpulkannya artinya secara umum. Namun tentunya ya goalnya sesuai lah gitu ya. Maksudnya mensosialisasikan. Oh, mensosialisasikan. Bahwa ini sekarang kurikulum Sekolah penggerak ya. Oke. Terus berubah nggak dari kurikulumnya dari visi misi sebelum sekolah penggerak ke sekolah penggerak berubah nggak? Kurisma berubah semua. Tidak semuanya, tapi ada yang Nambah. Oh, nambah. Pak Budi, Ibu nambah nggak? Nambah juga. Oh, oke. Berarti luar biasa ya, udah ada penambahan visi misi ya di sekolah penggerak ini. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Apakah visi misi dan program sekolah yang telah dirancang di sekolah Bapak Ibu pimpin atau dampingi sesuai dengan peta kebutuhan dan karakteristik murid? Jika belum, apakah kendala yang dihadapi dalam merancang visi misi dan program yang sesuai dengan peta kebutuhan dan karakteristik murid? Dan bagaimana mengatasi kendala tersebut? Jelaskan. Oke, ini pengawas dulu deh. Pak, monggo. Nomor 2. Kelihatan nggak? Oke, terima kasih. Apakah visi misi dan program sekolah yang telah dirancang di sekolah yang Bapak Ibu pimpin dampingi sesuai dengan peta kebutuhan dan karakteristik murid? Jika belum, apakah kendala yang dihadapi Bapak Ibu dalam merancang visi misi dan program yang sesuai peta kebutuhan dan karakteristik murid dan bagaimana mengatasi kendala tersebut? Jelaskan. Oke, jadi visi misi yang ada di sekolah binaan terutama di SD 13 itu visi misinya memang isinya itu melibatkan tentang siswa terutama tentang proses pembelajaran ya. Jadi itu ada kaitannya dengan visi misi yang ada di sekolah yang jelas. Kalau belum, apakah visi misi ini udah sesuai dengan peta kebutuhan atau karakteristik murid? Udah belum di SD Bapak Bina? Kayaknya sudah mendekati gitu Pak. Sudah mendekati. Oke. Nah, adakah kendala yang dihadapi dalam merancang visi misi itu Pak? Kalau kendalanya itu pasti ada, namun itu sudah dimusyawarahkan dengan para dewan guru, termasuk komite yang dilibatkan, ya. Jadi mudah-mudahan nanti akan bisa disosialisasikan dengan siswa. Terima kasih. Terima kasih. Jadi nggak ada kendala yang berarti Bapak ya? Selama penyusunan. Jadi udah melibatkan orang tua, dilibatkan nggak Pak? Waktu itu dilibatkan. Oke. Udah melibatkan semua ya. Pak Budi, gimana coba ceritanya? Kebetulan. Dan maksudnya masalahnya tadi yang jadi masalah sekarang ini visi dan misi tidak usah istilahnya tuh selama ini Pak ya, kita membuat visi dan misi itu kadang-kadang kita cari browsing di internet supaya ada tulisan. Benar-benar ya. Nah, saya mengakui Pak ya,
selama saya jadi kepala sekolah, mungkin yang 2-3 tahun ke belakang itu kadang-kadang yang visi dan misi dari yang lama kita buat melanjutkan. Nah, kemudian kalaupun kita menambah, kadang-kadang hanya nambah dikit-dikit dari internet. Nah, tapi alhamdulillah dari program sekolah penggerak kemarin, ini ada Pak Usor. Saya kemarin juga sudah kebetulan anak yang bagi rapot kelas 1 sama kelas 4. Saya kemarin sosialisasi tentang visi dan misi juga dengan lambang SD 8 Tanjung Lago. Walaupun pada dasarnya wali murid itu hanya sekedar G. Nah, seperti itu. Jadi dia tidak merespon, ini misalkan visi dan misi ini Bapak Ibu kami serahkan dengan Bapak Ibu. Tapi mereka tidak ada respon yang G seperti itu, Pak. Secara itu ya sudah kami laksanakan dengan wali murid. Memang sudah ada pengawas kebetulan hadir juga. Tapi memang ya ada mayem. Benar ngecek kepala kata Bapak tadi. Itu saja, Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak. Kami selaku pengawas, bukan hanya kami rasanya yang merasakan bagaimana sebuah sekolah merancang visi dan misi dan tujuan sekolahnya itu. Memang Pak sangat bagus dan cocok sekali apa yang menjadi rumusan langkah-langkah dalam merumuskan sebuah visi. Namun Pak, bila kita sudah terjun di suatu tempat, apalagi di daerah, di pelosok, di desa, tidak semudah apa yang kita bayangkan untuk mengimplementasikan langkah-langkah daripada menyusun visi-misi itu. Contoh tadi sudah dijelaskan oleh Pak Budi. Di tempat Pak Budi bertugas, rata-rata di sana masyarakat petani. Tidak semua masyarakat itu betul-betul memberikan perhatian yang cukup untuk pendidikan. Mereka itu yang penting anaknya sekolah. Bahkan sekolah pernah mencoba untuk menggali semacam sumber dana untuk membantu sekolah yang sepenuhnya itu digagas oleh komite sekolah. Itu menjadi masalah Pak. Yang disebut Pak Abu Siorwen tadi bukan LMS tapi LSM. Ini berapa kali dipanggil ini Pak? Jadi hal-hal yang ini Pak, masyarakat di situ juga itu Pak. Nah, jadi memang Pak, ini memang sangat perlu sekali kreativitas daripada kepala sekolah, memang pendekatan kepada stakeholder gitu ya, dan juga pengertian masyarakat. Nah terkait dengan siswa Pak, kalau di SD mungkin kalaupun diajak mereka itu menyusun visi misi, mungkin ya hanya duduk saja tidak ngerti apa yang dibicarakan. Nah jadi kalau bilang langkah-langkahnya kan sangat bagus Pak, tetapi implementasinya. Nah itu saja mungkin tanggapan Pak. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih banyak. Ya, itulah mungkin tantangannya, itulah apa kendalanya, ya kendalanya di SD. Kalau SMP juga kayaknya masih rada susah, walaupun mungkin udah ada ya. Udah ada. Bu Risma mau nambahin? Silakan Bu Risma. Nambahkan sedikit Pak. Sebenarnya kalau untuk perwakilan dari wali murid itu memang benar kata Pak Budi pengawas, kalau mau diajak mau dicari kan susah orangnya. Tetapi kami mensiasatinya begini. Di sekolah itu ada guru-guru ataupun tadi yang tenaga kerja ataupun tadi pegawai kantin kan itu anaknya di SMP itu. Jadi yang guru itu saat itu Pak pengawas seperti Bu Desi itu wakakurikulum, jadi saat itu dia tuh mewakili anaknya. Jadi gitu. Ya kan? Jadi guru yang ada anaknya tadi. Jadi anaknya di sana dia sebagai wali murid saat itu. Jadi nyambung. Mungkin itu saja Pak. Oke, baik. Ya, terima kasih Bu Risma. Ya, benar-benar nggak salah. Bu Risma tidak kena hukum. Ya, tidak. Ya. Karena benar memposisikannya si Wakanya sebagai wali muridnya. Ya, karena ada anaknya sekolah di situ. Benar. Ada anak saya sekolah. Nah, sama itu kan ajak Pak. Nah, ini emang itulah mungkin tantangannya, kendalanya di lapangan. Ya, emang tidak semudah teori, ya, tidak semudah
ya digambarin gitu ya, kalau di alurnya tuh gini gitu kan. Pada saat udah di lapangan ternyata banyak penghambatnya, banyak tantangannya, ya gitu. Ya kenapa juga kita kadang nggak maju-maju ya, karena tadi visinya juga ya sebatas itu. Ya orang mah udah mikirin Indonesia, kita masih mikirin Tanjung Lago kan. Kamu udah lagu-lagu. Nah, ya kadang emang itulah yang membedakan, kadang ya mungkin beda antara sekolah yang udah taraf internasional dengan nasional dengan yang kita masih lokal. Ya, dari visi mereka pun bisa kelihatan kan. Mereka biasanya udah embel-embelnya Indonesia, udah internasional gitu ya. Nomor 1 se-Asia. Kita boro-boro nggak terpikir ke situ kan masalahnya, ya. Nah, kita masih sekecamatan pun dah. Nah, kita nggak berani, belum berani, ya bukan nggak berani, tapi kita belum berani untuk ngomong seperti gitu. Kita buat seperti gitu, ya. Oh, SMP Negeri 2 Rambutan, visinya menjadi sekolah terbaik tahun 2025. Di mana? Kabupaten Banyuasin. Nah, tahu tuh yang punya sekolahnya. Ya, dia mau bikin gedung 10 lantai bernilai ya dengan Pak Haji Firly nanti. Dan Pak Mas, enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahkan sedikit dan sharing untuk kita semua. Jadi kalau saya perhatikan untuk visi misi ini biasanya Pak ya, sekolah itu yang merancang itu sebatas kepala sekolah, wakil dan guru. Tapi pada saat penentuan dealnya, mungkin karena kebutuhan dari akreditasi bahwa harus ada berita acara segala macam itu, maka dihadirkanlah wali murid, komite. Oleh karena itu tadi Bapak Ibu, pada saat pengedilan ini saja yang baru ditampilkan, jadi wali murid itu biasanya menerima sudah jadi draft gitu kan. Kemudian ada lagi permasalahan yang saya perhatikan dari visi misi ini Pak Abid ya. Kita belum pernah terdengar sekolah itu mengevaluasi Pak Abid, mana yang sudah tercapai, mana yang belum. Kemudian tidak ada RTL-nya, rencana tindak lanjutnya seperti apa, yang belum mau diapakan, yang sudah belum diapakan. Ini temuan kami selaku asesor di lapangan. Seperti itu, sampai saat ini belum ada sekolah yang mengevaluasi apa yang visi misi itu. Itu tambahnya Pak Abid. Terima kasih Pak Haji Mas Riyadi. Selfie dulu kita. Aja Benny. Woi, gaya muda nih ya dia. Iya, dikit-dikit selfie. Laporan dengan istrinya, mah aku udah di kelas. Tahu dia. Oke, ya saya sepakat sekali dengan Pak Haji Mas Riyadi. Nah ini mungkin kadang kelemahan kita, ya. Kita hanya sekedar project, kan? Disuruh, oke, mau akreditasi, oke kita laksanakan. Pokoknya sebagus mungkin, browsing di internet, ya, gitu, ya. Browsing di internet, pas gitu, ya. Kita nggak tahu visi itu apa, misi itu apa, gitu kan? Pokoknya meloi yang kawan-kawan itu. Yang penting, benar kata Pak Budi mungkin, yang penting terisi. Ya, awalnya gitu. Ya, mudah-mudahan ya bukan hanya sekedar terisi. Ya, dan ini emang salah satu kendala itu adalah ya evaluasinya. Ya sejauh mana? Ya, dari 20 sekolah di sini 10. Ya, 10 sekolah yang ada di sini, siapa yang udah mengevaluasi visi misinya? Enggak kan? Kenapa? Karena nggak ada tuntutan kan? Coba kalau dari pengawas, dari asesor, mana hasil evaluasinya? Pasti ada. Yakin. Ya, Allah alam visinya juga gimana, pokoknya ada evaluasi. Ya, dia analisa. Oh, ditinjau saja. Oh, sampai mana ini visinya udah selesai? Ya, kalau visinya nggak terukur, mau mana tercapainya? Unlimited berarti. Kontinya terus dia kan. Nah ini makanya emang visi misi itu emang harus terukur,
Ya, ada yang visi misi itu disebutin visinya, tahunnya jelas, sama seperti impian. Ya, sebenarnya seperti gitu, seperti impian. Nanti kan impian itu kan kita jelas. Ya Allah, ya Allah. Itu doa. Ya, kalau udah pakai ya Allah berarti udah minta sama Allah gitu kan. Nah, doa. Berarti aku ingin tahun 2023 punya mobil BMW misalnya. Jelas kan? Tahun 2023 punya BMW, jelas. Mimpi itu mimpi. Ya, nanti ada proses kan di sana. Dengan mimpi itu nanti ada usaha, ada ikhtiar. Nah, tahun 2023 dievaluasi, udah ada nggak jogrok BMW-nya? Baru dapat Fortune. Baru dapat Fortune. Ya, gitu, 2 liter. Berarti ya sudah. Ya Allah, alhamdulillah aku tahun 2023 ini udah sampai dapat Fortune 2 liter. Ya kan bersyukur walaupun itu kecil. Ya. Tapi bagi yang gak punya Fortune susah juga kan walaupun 2 liter kan. Lumayan sampai antri-antri gitu, sampai ada yang pingsan-pingsan kan nyari minyak kan. Ya. Yang lucunya di Jawa Barat tumpah lewat paret itu jadi dicidui minyak itu. Jatuh mobilnya itu tangkinya nyampah kebalik gini jadi hanyut di paret itu. Jadi mau nyedoi. Iya. Nah ini kelemahan kita. Ya mungkin nanti Bapak Ibu, nah inilah mungkin kelemahan kita. Nanti cobalah visi misinya dievaluasi juga. Ya, apakah emang udah tepat visi kita ini, misi kita ini udah tepat sesuai dengan yang kita inginkan? Ya, apakah targetan itu nggak terlalu tinggi banget? Ya, kayak berakhlak mulia, indikatornya apa? Nah, kadang kan kita nulis aja di situ berakhlak mulia, ya. Tapi di bawahnya nggak kita kasih rambu-rambu. Nah, gimana kita mengukurnya? Nah, kan susah kita mengukurnya. Akhirnya ya sudah, pokoknya anak-anak berakhlak mulia. Apa? Kalau ditanya apa indikatornya? Nggak tahu. Pokoknya baik-baik anak-anak itu. Nah, ya mungkin kalau kita menuliskan indikatornya berakhlak mulia, mungkin tingkat sopan santunnya, tingkat bullyingnya tidak ada, mungkin seperti gitu. Ya, jadi ada indikator nantinya. Sama seperti kita mencapai impian itu, gitu. Ya, nah ini kadang susah juga nulis impian, tahu nggak, Bapak Ibu? Ya, saya pernah nyoba suruh minta sama saya 100 impian, nggak nyampe Pak. Yang paling nyampe 10, 20. Nah, itu karena belum terlatih. Tapi kalau yang udah terlatih, dia nyerocos aja Pak, cepat banget tulis 100 lewat. Berarti banyak banget impian dia gitu kan. Ternyata emang beda juga. Terlihat dari apa namanya ya, mungkin juga kebiasaan, pengetahuan, pengalaman itu berpengaruh terhadap penulisan impian. Ya, saya berapa kali nyoba di mahasiswa saya seperti gitu. Ada yang cepet banget, nyerocos begitu, nulisnya itu cepet banget ya impian itu. Sekecil apa dia tulis, gitu. Nah, kan 100 impian dia, dan jelas kayak gitu. Tahun ini dia pengen keluar negeri katanya. Dia hobi nonton Korea kan, pengen pergi Korea, pengen buka ini, pengen naikin umrohin orang tuanya, haji orang. Wah, mulia banget gitu cita-citanya. Nah, dia ditulis tahunnya. Nah, jadi kalau tahun itu kan udah oke, aku tahun 2023 lulus S1, 2025 lulus S2. Jadi kan realistis. Nah, sebenarnya itulah. Ya sama, visi itu sama seperti gitu sebenarnya. Harusnya realistis, bisa diukur. Ya. Nah, ini. Oke. Nih, sejauh mana keterlibatan dalam menyusun visi-misi dalam program? Tadi udah dijawab lah ya. Ya, ada melibatkan tadi ya pas kebutuhan aja, bukan karena ya menggali informasi dari mereka, tapi kita sebatas di legalitas, ya sebatas hanya di untuk SOP, memenuhi SOP. Ya, buat BA juga asal ada aja di situ, pas diperiksa ada, ya kan? Jadi emang sebatas kita dokumen. Ya belum kita sampai ke akarnya. Nah itu masalahnya. Ya
Oke. Nah. Oke, Bapak Ibu, kita lari sekarang ke pemahaman konsep. Ya, ini diminta Bapak Ibu untuk melakukan pembelajaran mandiri, ya. Kemarin materi kurikulum operasional di satuan pendidikan udah saya kirimkan, ya. Kayaknya udah hatam kan, ya. Ya, video lingkungan belajar yang mendukung belajar berdiferensiasi, video strategi pembelajaran berdiferensiasi, dan video praktek pendidikan yang memerdekakan. Oke? Udah semua ya, udah hatam semua. Udah ada videonya, bagus. Ya kan? Udah Pak ya? Bu? Dapat Bu? Nah. Silakan dibuka videonya. Coba. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu diminta untuk menjawab ini. Silakan. Fokus saja nonton. Oke. Oke. Bentar. Ini eksplorasi konsepnya, Ibu Bapak. Oke, ini udah dibaca ya. Oke. Ini masih rahasia tuh, ya. Itu draftnya rahasia. Ini masih draft rahasia. Ini dibocorin udah sama kita. Bukan rahasia lagi nih ya. Oke, ini kita diminta untuk mengeksplorasi video dan materi bacaan, ya. Oke. Ini kemudian videonya diferensiasi ya. Yang ini pastinya nih. Dengeran ya ke belakang Bapak? Dalam pembelajaran berdiferensiasi, lingkungan belajar sangatlah berpengaruh terhadap kesuksesan implementasinya. Apa yang sebenarnya dapat kita lakukan sebagai guru untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi harus dibangun di atas apa yang kita sebut sebagai learning community. Learning community adalah komunitas
komunitas yang semua anggotanya adalah pembelajar. Guru-guru akan memimpin murid-muridnya untuk mengembangkan sikap-sikap dan praktek-praktek yang saling mendukung tumbuhnya lingkungan belajar ini. Nah, seperti apa sebenarnya sebuah komunitas belajar yang dapat secara efektif mendukung implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Berikut ini adalah beberapa karakteristik yang disebutkan oleh Carroll and Tomlinson. Iklim belajar di kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi akan terasa sangat positif. Kehadiran setiap orang akan dihargai. Iklim ini bukan hanya terlihat dari sikap dan tindakan guru yang ramah dan menyambut baik setiap murid, tetapi juga sikap yang ditunjukkan antar murid-murid. Ruang kelas juga akan dipenuhi berbagai pekerjaan murid atau berbagai hal di mana murid berperan di dalamnya. Ini mungkin sama seperti perasaan Anda saat memasuki sebuah tempat. Misalnya di toko, di mana Anda merasa diterima dan disambut dengan baik. Seperti itulah kira-kira suasana dalam ruang-ruang kelas yang mengimplementasikan pembelajaran